Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 358. Setelah menutup telepon, Dong Suebing menghela nafas. Dia tahu Xiang Daofa akan mendatanginya ketika dia pergi untuk menangkap orang Jepang itu. Itu sebabnya dia tidak terkejut. Tapi Dong Suebing tidak menyangka Xiang Daofa akan bertindak begitu cepat. Ketika Dong Suebing menyalakan rokoknya, dua pria turun dari Volkswagen Santana yang diparkir. Mereka sedang berjalan menuju rumah sakit ketika mereka melihat Dong Suebing duduk di bangku cadangan. Mereka berhenti dan berjalan menuju Dong Suebing. "Apakah kamu Dong Suebing?" salah satu pria itu bertanya. Dong Suebing mengerutkan kening karena dia belum pernah bertemu kedua pria ini sebelumnya. "Siapa kamu?" salah satu pria menunjukkan izin kerja. "Kami dari Komisi Inspeksi Disiplin Provinsi. Kami ingin Anda mengikuti kami kembali. Komisi Inspeksi Disiplin ada di sini untuk saya." Hati Dong Suebing mencelos. Pagi, jam 10 pagi. Gedung Komisi Inspeksi Disiplin Kabupaten Yantai. Santana tua memasuki kompleks bersama Dong Suebing. Ini adalah pertama kalinya Dong Suebing memasuki gedung Komisi Inspeksi Disiplin sejak dia pindah ke Kabupaten Yantai, dan dia melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu setelah dia turun. Dia ingin menelepon ibunya untuk memberitahu bahwa dia tidak akan mengunjunginya di rumah sakit hari ini. Namun, dia dihentikan oleh dua petugas Komisi Inspeksi Disiplin. Mereka mengantar Dong Suebing ke dalam gedung dan memasuki sebuah ruangan kecil di lantai 2. Hanya ada sebuah meja, beberapa kursi, dan lampu meja di dalam kamar. Tempat ini memberi Dong Suebing perasaan yang sama seperti ruang interogasi Biro Keamanan Umum. Setelah Dong Suebing duduk, salah satu petugas duduk di hadapannya, sementara petugas lainnya keluar untuk mencari seseorang. Dong Suebing belum pernah melamar oleh Komisi Inspeksi Disiplin sebelumnya. Namun, dia tahu mereka harus menyelidiki dia atas tuduhan korupsi dan penyuapan. Jika mereka memiliki bukti yang memberatkan Dong Suebing, mereka akan menahannya. Namun dari ekspresi dan tindakan kedua petugas Komisi Inspeksi Disiplin itu, seharusnya mereka belum memiliki bukti. Namun, ini juga bukan sesi tanya-jawab biasa. Sesi tanya-jawab yang normal biasanya dilakukan setelah jam kerja atau di tempat kerja seseorang bersama atasan dan rekan kerjanya. Artinya Komisi Inspeksi Disiplin tidak memiliki cukup bukti untuk menuntut Dong Suebing, tetapi tidak jauh dari itu. Xiang Daofa bertekad untuk menyentuh Dong Suebing. "Bagaimana Anda bisa begitu yakin bahwa saya telah menerima suap?" Dong Suebing mencibir di dalam hatinya. Untungnya, sebelum dia kembali ke Kabupaten Yantai, dia telah melakukan persiapan. Jika tidak, dia akan lengah. Pada saat yang sama, gedung pemerintahan kabupaten. Hu Xilian mengetuk dan memasuki kantor Xie Huilan, panik. "Wali kota Xie, Ketua Dong telah dibawa pergi oleh Komisi Inspeksi Disiplin." Tangan Xie Huilan bergetar dan mendongak. "Kapan itu terjadi?" "Sekitar 5 menit yang lalu. Komisi Inspeksi Disiplin pergi ke rumah sakit untuk membawa kembali." "Oke, aku tahu." Xie Huilan bertanya padanya dan melanjutkan pekerjaannya, tanpa berkata apa-apa. Hu Xilian memandang wali kota Xie dan ingin mengatakan sesuatu. Namun pada akhirnya, dia tidak berkata apa-apa dan pergi. Dong Suebing telah membantu Hu Xilian menjadi sekretaris wali kota setelah dia dipaksa mengundurkan diri dari keamanan publik. Itu sebabnya dia mengkhawatirkannya. Dia tahu bahwa jika sekretaris Partai Xiang dan Komisi Inspeksi Disiplin ingin menyelidiki Dong Suebing, akan sulit baginya untuk melarikan diri. MPV Mercedes jas Dong Suebing bernilai lebih dari 1 juta RMB. Bagaimana dia akan menjelaskannya? Dipinjam. Selama asetnya berasal dari sumber yang tidak diketahui, dia tidak mungkin bisa menjelaskannya sendiri. Berita tentang Dong Suebing dibawa pergi oleh Komisi Inspeksi Disiplin menyebar. Semua orang tahu bahwa ini adalah balas dendam sekretaris Partai Xiang terhadap Dong Suebing. Wakil Kepala Biro Eksekutif Keamanan Publik Hui Guo, Meng Xianglin, yang masih menjalani perawatan di rumah sakit, Wakil Kepala Badan Promosi Investasi Louis Dafa, Direktur Kementerian Pendidikan Yu Zhengzi, semuanya merayakannya. Orang-orang yang dekat dengan Dong Suebing merasa khawatir. Kepala Kantor Desa Huitian Liu Dahai dan petugas lainnya sangat marah. "Kepala Dong telah berbuat banyak untuk kabupaten ini, dan Anda,
Siang Daova mendapat manfaat darinya. Sekarang, Anda mencoba menjebak kepala Dong karena investasi yang gagal. Kamu berpikiran picik, apa salahnya menegakkan hukum? Bagaimana seseorang yang melakukan penangkapan dalam jumlah besar bisa melanggar hukum? Jika semua petinggi berperilaku seperti Anda, siapa yang masih akan melakukan yang terbaik di tempat kerja? Ini mengecewakan. Semua orang merasa ketua Dong sudah tamat kali ini. Gedung Komisi Inspeksi Disiplin. 2 menit kemudian, seorang pria botak berusia 40-an memasuki ruangan dengan beberapa pria di belakangnya. Dong Suebing mengenali orang ini. Meskipun dia belum pernah berbicara dengannya sebelumnya, dia melihatnya di Komite Partai Daerah dan Gedung Pemerintah Daerah. Duan Zengan, anggota Komite Partai Kabupaten Yantai dan Sekretaris Komisi Inspeksi Disiplin. Saat Chang Lei masih menjadi mantan sekretaris partai, Dong Suebing mendengar rumor bahwa Duan Zengan berasal dari faksinya. Meskipun dia tidak menunjukkan dukungannya kepada Chang Lei secara terbuka, dia selalu mendukung keputusan sekretaris partai Chang mengenai promosi dan keputusan penting. Setelah Siang Daova menjadi sekretaris partai, Duan Zengan menjadi lebih dekat dengannya. Tapi Dong Suebing belum pernah mendengar tentang perselisihan Duan Zengan dengan Xie Huilan. Sekretaris Duan, Dong Suebing menyambutnya. Duan Zengan mengangguk dan duduk di hadapan Dong Suebing dengan tatapan tegas dan mulai membalik dokumen di depannya. Petugas lain dari Komisi Inspeksi Disiplin juga duduk menghadap Dong Suebing. Dong Suebing tidak memiliki kesan yang baik terhadap Duan Zengan. Sekretaris Komisi Inspeksi Disiplin sendiri yang melakukan interogasi, dan ini berarti mereka bertekad untuk menuntut Dong Suebing. Sekretaris Partai Kabupaten Siang Daova dan Sekretaris Komisi Inspeksi Disiplin Kabupaten Duan Zengan adalah pemimpin tertinggi di kabupaten tersebut. Dong Suebing tiba-tiba merasa dia telah menjadi orang penting karena semua pemimpin tertinggi di kabupaten bergabung untuk menghadapinya, wakil kepala seksi berpangkat rendah. Ruangan menjadi sunyi selama beberapa menit. Seorang pria berpenampilan kuno menatap Duan Zengan. Sekretaris Duan Xiaoli. Duan Zengan berkata tanpa mengangkat kepalanya. Kamu bisa mulai. Ya. Xiaoli menarik napas dalam-dalam dan menatap Dong Suebing. Ketua Dong, kami mengundang Anda ke sini untuk menyelidiki keuangan Anda. Dong Suebing tertawa. Apakah ini wajib? Ya, bagus. Tanyakan saja apa yang kamu inginkan, tapi aku perlu mengatakan sesuatu terlebih dahulu. Hah, Xiaoli melihat ke arah Dong Suebing. Dong Suebing menjawab dengan tenang. Ibu saya sudah tua dan kesehatannya buruk. 2 hari lalu, dia ditabrak mobil dan diancam oleh seseorang sehingga menyebabkan dia menderita serangan jantung. Saya tidak ingin ibu saya tahu tentang hal ini karena dia mungkin saja. Dong Suebing berhenti sejenak dan melanjutkan. Kalian semua bisa menyelidikiku, tapi jangan ganggu ibuku dan lakukan itu secara diam-diam, oke? Xiaoli menoleh untuk melihat Duan Zengan. Seharusnya, petugas Komisi Inspeksi Disiplin menginterogasi Luan Xiaoping. Meski begitu, mereka tahu tentang masalah kesehatan Luan Xiaoping. Dia baru saja menjalani operasi dan masih dalam bahaya. Duan Zengan mengangguk, kata Dong Suebing. Terima kasih. Oke, apa yang ingin kalian semua ketahui? Salah satu petugas Komisi Inspeksi Disiplin mengeluarkan pena dan buku catatannya untuk mencatat sesi interogasi. Xiaoli melihat sekilas dokumen di depan dan bertanya. Pertama, kami ingin memahami tentang gaji Anda. Berapa gaji bulananmu? Kalian semua harusnya tahu bahkan tanpa aku menjawabnya. Gaji semua wakil kepala bagian hampir sama, dan Anda dapat mengetahuinya hanya dengan panggilan telepon. Dong Suebing menyilangkan kaki dan menjawab. Setelah pajak dan ditambah semua tunjangan, penghasilan saya sebulan sekitar 4.000. Apakah Anda ingin saya menyertakan hadiahnya? Selain imbalan dari unitku, aku telah menyelesaikan beberapa kasus besar, dan provinsi serta kabupaten telah memberiku sejumlah imbalan. Yang paling banyak saya dapatkan adalah puluhan ribu. Xiaoli melanjutkan, artinya penghasilan tahunanmu sekitar 50.000 kan? Dong Suebing mengerutkan kening. Anda membulatkannya ke bawah. Kawan, meski Anda bukan seorang pemimpin, Anda juga harus tahu bahwa gaji bulanan dengan tunjangan dikalikan 12 tidak setara dengan gaji tahunan. Saya katakan bahwa selain imbalan dari kasus yang saya selesaikan, masih ada imbalan dan bonus dari unit tersebut. Jika Anda ingin berbicara tentang pendapatan tahunan,
seharusnya sekitar 80.000 hingga 90.000 RMB. Kabupaten Yantai mungkin miskin, dan pegawai pemerintah tidak mendapatkan gaji setinggi yang ada di Beijing, gaji mereka masih lebih tinggi dibandingkan banyak kabupaten lainnya. Xiaoli melanjutkan, berapa penghasilan tahunan Anda saat bekerja di keamanan negara? Ini adalah rahasia dalam keamanan negara, kata Dong Suebing. Tetapi saya tidak lagi bekerja di keamanan negara, dan tidak masalah untuk membicarakannya. Sebelum saya dipromosikan menjadi wakil kepala departemen, gaji saya sekitar 2.000. Setelah saya dipromosikan menjadi wakil kepala kantor urusan umum, gaji saya sedikit di atas 3.000 RMB setiap bulannya. Xiaoli mengangguk dan menulis sesuatu di buku catatannya. Mereka telah menyelidikinya, dan Dong Suebing tidak berbohong. Dong Suebing melihat arlojinya. Jangan buang waktu menanyakan sesuatu yang sudah kalian ketahui dan langsung ke pokok permasalahan. Saya masih ada rapat di sore hari. Oke, kata Xiaoli. Dari perhitungan kami, penghasilan Anda sejak lulus hingga sekarang, seharusnya sekitar 100.000 RMB. Saya kira demikian. Bisakah Anda menjelaskan dari mana Anda mendapatkan MPV Mercedes dengan opsi teratas itu? Dong Suebing mengangkat bahunya. Itu milik temanku, dan aku meminjamnya. Teman yang mana? Dia bisa dianggap kerabat. Ketika saya masih tinggal di Beijing, dia adalah tetangga saya, dan kami sangat dekat dengan satu keluarga. Kalian semua bisa pergi dan memeriksa kepemilikan Mercedes ini. Mobil ini terdaftar di perusahaan lelang Hyundai, dan tidak saya beli. Saya masih harus mengembalikan mobil itu padanya. Xiaoli melihat ke arah Dong Suebing. Mengapa dia meminjamkanmu mobil semahal itu? Bukankah sudah kubilang kita seperti keluarga? Apa salahnya meminjamkanku mobil? Bagaimana dengan jam tanganmu? Xiaoli mengambil foto. Itu diambil secara diam-diam tanpa sepengetahuan Dong Suebing, dan arlojinya yang bertabur berlian terlihat jelas. Seseorang mengirimkan foto ini untuk melaporkan Anda, dan kami telah memverifikasi bahwa ini adalah jam tangan Patek Philippe yang bernilai hampir 2 juta RMB. Dari mana Anda mendapatkan jam tangan ini? Penghasilan Anda tidak mampu membeli jam tangan ini. Dong Suebing menjawab dengan acuh tak acuh. Jam tangan itu juga milik teman yang menjalankan perusahaan lelang, dan saya meminjamnya. Itu tidak diberikan kepadamu oleh seseorang. Xiaoli bertanya. Dong Suebing tertawa. Saya tahu Anda ingin saya mengatakan itu diberikan oleh seseorang. Tapi maaf mengecewakanmu. Petugas Komisi Inspeksi Disiplin menanyai Dong Suebing tentang liontin dan cincin gioknya, yang bernilai beberapa ratus ribu. Tapi Dong Suebing bersikeras bahwa semua barang ini dipinjam dari temannya. Dia telah membeli barang-barang ini dengan uangnya tetapi terpaksa mengklaim bahwa semua itu adalah pinjaman, karena dia tidak dapat mengatakan bahwa dia mendapatkan uangnya dari perjudian batu dan tambang Chicken Bloodstone. Selain itu, dia belum membayar pajak atas uang yang diperolehnya dari penjualan barang antik dan perjudian batu. Jika ada yang ingin menjebaknya, uangnya akan dianggap sebagai keuntungan haram. Petugas Komisi Inspeksi Disiplin mengajukan beberapa pertanyaan lagi dan mencatat jawaban Dong Suebing secara normal. Tapi Dong Suebing tahu ini hanyalah permulaan, dan orang-orang mereka harus memeriksa rekening banknya sekarang. Sekitar 10 menit kemudian, seorang pria memasuki ruangan. Pria itu mengatakan sesuatu kepada Duan Zhengan dan petugas Komisi Inspeksi Disiplin lainnya dan memberi mereka sebuah file. Duan Zhengan membaca dokumen itu dan mengangguk, sebelum menyerahkannya kepada Xiaoli. Xiaoli melihat dokumen itu dan berkata, "Kami telah menghubungi bank dan ibumu. Anda memiliki lebih dari 300.000 RMB di akun Anda, dan ibu Anda, Luan Xiaoping, memiliki lebih dari 100.000 RMB di akunnya. Jumlah total uang di kedua akun adalah sekitar 500.000 RMB. Ketua Dong, dengan kondisi keluargamu, ibumu dan kamu seharusnya tidak memiliki banyak uang secara legal. Dari mana uangnya?" Dong Suebing mendecakkan bibirnya. "Jangan menuduhku melakukan apapun. Mengapa saya tidak bisa mendapatkan uang secara legal?" Xiaoli melanjutkan. "Berdasarkan penyelidikan kami, keluarga Anda tidak kaya, Anda adalah ibu Anda, dan Anda tinggal di Beijing. Ketika ayahmu meninggal, kamu semua menjual rumahmu untuk membayar biaya pengobatannya. Selain itu, gaji bulanan ibumu kurang dari 2.000, dan penghasilan 1 tahun terakhirmu sekitar 100.000 RMB.
Bagaimana Anda bisa memiliki 500.000 RMB di rekening Anda dan ibu Anda? Selain itu, kami mengetahui bahwa pembantu Anda, Yumeixia, pernah bangkrut. Tapi sekarang, dia memiliki apartemen senilai beberapa ratus ribu atas namanya. Dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli apartemen itu? Dong Suebing menyipitkan matanya. Ia tak menyangka komisi pemeriksa disiplin akan menjelaskan secara rinci. Bagaimana menurutmu? Jawab Xiaoli. Anda telah membayar apartemen Yumeixia, dan uang itu berasal dari penerimaan suap dan korupsi. Ini adalah asumsi kami, dan kami ingin Anda menjelaskan dari mana Anda mendapatkan sejumlah uang ini. Suap dan korupsi. Dong Suebing tertawa. Kalian semua imajinatif. Xiaoli telah bekerja di Departemen Komisi Inspeksi Disiplin selama bertahun-tahun dan belum pernah bertemu orang seperti Dong Suebing. Mereka telah menemukan uangnya, dan Dong Suebing masih bisa menertawakannya. Ketua Dong, saya harap Anda dapat menanyakan pertanyaan kami dengan jujur. Barang bukti yang kami dapatkan hanya sebagian kecil, dan anak buah kami masih menyelidikinya. Saya yakin ini hanya masalah waktu sebelum kita menemukan bukti nyata. Jawab Dong Suebing. Berdasarkan asumsi Anda, siapa yang menyuap saya, dan bagaimana saya disuap? Jawab Xiaoli. Kamilah yang bertanya padamu. Dong Suebing menjawab dengan tenang. Kalian semua bisa pergi dan memeriksanya. Selama festival, kapan saya menerima hadiah senilai lebih dari 2000 RMB? Kapan saya memanfaatkan hari ulang tahun saya untuk menerima hadiah ketika saya berada di Kabupaten Yantai? Aku bahkan tidak merayakan ulang tahunku. Bagaimana orang lain akan menyuap saya? Meskipun Dong Suebing tidak dapat menjelaskan pendapatannya, dia jelas membedakan antara korupsi dan penyuapan. Dia memiliki hati nurani yang bersih, dan tidak ada seorang pun yang mencoba menyuapnya juga. Dong Suebing hanya mengawasi stasiun desa Huitian dan memiliki otoritas terkecil di Biro Keamanan Umum Kabupaten. Ia juga menduduki peringkat terakhir di antara para deputi lainnya. Sekalipun ada yang ingin mencari pertolongan, mereka tidak akan mencarinya. 20 menit kemudian, telepon Duan Zhengan berdering. Dia melihat teleponnya sebelum berjalan keluar ruangan untuk menjawabnya. Halo, Sekretaris Partai Siang. Siang Daova bertanya. Apakah dia mengaku bersalah? Belum. Saya rasa kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang berguna darinya, kata Duan Zhengan. Tetapi kita harus memiliki cukup bukti karena Dong Suebing menolak menjelaskan dari mana uangnya berasal. Dia terus berbelit-belit dan balik menanyai kami. Ini terlalu mencurigakan. Dan saya pikir kita bisa mendakwa dia atas korupsi dan penyuapan jika kita punya bukti nyata. Siang Daova mengangguk. Lanjutkan penyelidikannya. Kantor Wali Kota Kabupaten. Xie Huilan memanggil Hu Xilian ke kantornya. Sudah berapa lama sejak Xiao Dong dimasukkan ke dalam Komisi Inspeksi Disiplin? Sekitar 2 jam, jawab Hu Xilian cemas. Akankah dia? Xie Huilan tertawa dan menggelengkan kepalanya. Orang ini sangat senang diselidiki. Abaikan saja dia dan biarkan dia tetap di sana. Tidak hanya Xie Huilan yang tenang menghadapi hal ini, bahkan Dong Suebing juga menunjukkan ketenangan yang santai di Komisi Inspeksi Disiplin. Duan Zhengan dan petugas lain dari Komisi Inspeksi Disiplin merasa frustrasi. Mengapa Dong Suebing tidak gugup sama sekali? Tuduhan suap dan korupsi. Duan Zhengan mengerutkan kening dan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, seseorang memasuki ruangan dengan membawa sebuah dokumen. Kami menemukan beberapa transaksi di rekening Chief Dong. Kebanyakan transaksinya dalam jumlah kecil, tapi ada yang transaksinya cukup besar. Duan Zhengan terkejut. Berapa harganya? Pria itu menjawab, sekitar 4 juta RMB. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.